Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas F mata kuliah Arsitektur dan Organisasi. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu evolusi Intel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tami Farobi. Dengan NIM saya adalah 2024512222. Perkenalkan, nama saya Muhammad Horul Umam, NIM 2024 51 215. Perkenalkan, nama saya Kodrat, NIM saya 2024 51202. Perkenalkan, nama saya Arya Al-Mujid, NIM 2022 Oke, pertama saya akan pendahuluan terlebih dahulu. Apa itu Intel? Intel adalah produsen unit pemrosesan pusat dan semikonduktor yang terbesar di dunia. Perusahaan ini terkenal dengan CPU berdasarkan arsitektur x86 yang dibuat pada tahun 1980-an dan terus dimodifikasi, direvisi, dan dimodernisasi. Intel juga menawarkan unit pemrosesan grafis GPU, akselerator jaringan, serta produk komunikasi dan keamanan. Intel sendiri didirikan pada tahun 1968 oleh Robert Naisi dan Gordon Moore. Perusahaan ini telah memainkan peran kunci dalam mengubah wajah industri komputer. Sejarah evolusi Intel. Intel Intel sendiri sendiri didirikan didirikan oleh oleh Noyce dan Gordon Moore, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1968, dengan tujuan untuk meraup keuntungan karena pada saat itu mikroprosesor harganya sangat mahal. Nama Intel berasal dari Integrated Electronics. Intel terkenal dengan produksi mikroprosesor yang menjadi otak banyak komputer, dan juga mereka membuat komponen komputer lain seperti chipset dan kartu jaringan. Perkembangan Intel sangat pesat dan cepat karena Intel terus berinovasi dalam teknologi semikonduktor. Intel juga telah beberapa kali mengubah logo dan slogan perusahaan seiring perkembangan zaman. Intel adalah perusahaan nasional Amerika Serikat yang berfokus pada perancangan dan produksi mikroprosesor. Intel sendiri sudah merilis generasi prosesor yang paling terbaru sampai dengan generasi ke-14 yang yang secara resmi diumumkan pada acara Consumer Electronics Show atau CES 2024. Slide selanjutnya akan menjelaskan Intel sejak awal dirilis sampai generasi terbarunya yaitu generasi ke-14. Generasi Intel pertama. 1. Intel 4004 pada tahun 1971. Generasi Intel prosesor dimulai dengan peluncuran Intel 4004 pada tahun 1971. Intel 4004 merupakan mikroprosesor 4 bit. Mikroprosesor 4 bit ini adalah pencapaian yang luar biasa
dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputer di masa mendatang. 2. Intel 8008 pada tahun 1972. Selanjutnya adalah Intel 8008 yang diluncurkan pada tahun 1972. Intel 8008 yaitu mikroprosesor 8 bit pertama Intel dan dirancang untuk terminal komputer. 3. Intel 8080 pada tahun 1974. Intel 8080 merupakan seri prosesor yang mampu memproses data sebesar 8 bit. Seri prosesor Intel 8008 data yang sangat baik. Oleh karena itu, prosesor ini menjadi otak dari komputer Altair. 4. Intel 8085 pada tahun 1976. Intel 8085 yang rilis pada tahun 1976 merupakan jenis prosesor keempat dari keluarga Intel yang menawarkan kecepatan pengolahan data yang lebih tinggi. 5. Intel 8078. Intel 8086 menggunakan CPU x86 dan menjadi prosesor pertama yang mampu mengolah data sampai 16 bit. 6. Intel 8088 pada tahun 1979. Intel 8088 yang rilis pada tahun 1979 merupakan jenis prosesor seri ke-6 yang digunakan pada komputer buatan IBM. Intel 8088 punya kecepatan 5 MHz. 7. Intel 286 1982. Intel 286 yang rilis pada tahun 1982 yang juga terkenal dengan sebutan 786 mikroprosesor yang dapat menjalankan software dan juga sudah bisa membaca memori 16 MB dan menggunakan CPU 16 bit. 8. Intel 386 pada tahun 1985. Intel 386 yang rilis pada tahun 1985 yang memiliki jumlah transistor 2 kali lipat lebih banyak dari seri sebelumnya. Dan juga Intel 386 sudah bisa memproses data hingga 30 turut meningkat pesat. 9. Intel 468 pada tahun 1989 merupakan jenis Intel yang pertama kalinya memudahkan pengguna dalam menggunakan software karena sudah dapat menggunakan klik mouse. 10. Intel Pentium pada tahun 1993 merupakan jenis Intel generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Prosesor ini hemat daya karena hanya butuh 3,3 volt. 11. Intel Pentium Pro pada tahun 1995. Jenis ini dapat digunakan pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini
maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang dapat di dalamnya. 12. Intel Pentium. Intel Pentium 2 pada tahun 1997 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan jumlah pin sebanyak 386. Prosesor ini juga sudah dapat mengolah data secara efisien. Intel Celeron pada tahun 1998. Intel Celeron dirilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 hingga dapat bekerja lebih efisien. Intel ini merupakan tipe 32 bit dan jumlah inti 1 atau single core. 14. Intel Pentium 3 pada tahun 1999. Intel Pentium 3 yang dirilis pada tahun 1999 merupakan Intel yang dapat mengelola gambar 3D dan audio streaming. Jenis prosesor ini punya 70 perintah SIMD. 15. Intel Pentium 4 yang rilis pada tahun 2000-an dan memiliki kecepatan 1,5 GHz. Seiring dengan perkembangan zaman, varian Intel Pentium 4 punya kecepatan hingga 3,06 GHz dan jumlah transistor 42 juta. 16. Intel Xeon yang rilis pada tahun 2001 merupakan prosesor yang menggunakan soket micro VGA yang memiliki pin berjumlah 6 pin dan tipe 32 bit. Ya, 17. Intel Pentium M yang rilis pada tahun 2003. Intel ini pertama kali rilis didesain perusahaan dengan tujuan agar dapat digunakan secara efisien pada komputer portable atau tablet PC. Intel Pentium M terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Yang ke-18, Intel Core Solo dan Duo. Yang ke-19 ada Intel Core 2 yang rilis pada tahun 2006. Yang ke-20 ada Intel Atom yang rilis pada 2008. Yang ke-21 ada Intel Core i7 yang rilis pada tahun 2008. Yang ke-22 ada Intel Core i5 yang pada tahun 2009. Yang ke-23 ada Intel Core i3 yang rilis pada tahun 2010. Yang ke-24 ada Intel Core i9 yang rilis pada tahun 2017. Yang ke-25 ada Intel generasi ke-7 yaitu Kaby Lake yang rilis pada tahun 2017. Yang ke-26 ada Intel generasi ke-8 yang bernama Kaby Lake yang dirilis pada tahun 2017-2018. Yaitu merupakan jenis Intel dengan desktop Core i7 8700K dan Pentium Gold G5 XXX
Yang nomor 27, Intel generasi ke-9, Coffee Lake Refresh 2018-2019. Merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 9900K atau KF dan Celeron G4 XXX. Nomor 28 yaitu Intel generasi ke-10 Comet Lake yang rilis pada tahun 2019 sampai 2020, yaitu merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 10900K atau KF dan Celeron G5 XXX. Yang ke-29, Intel generasi ke-11 Rocket Lake yang rilis pada tahun 2021, merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 11900K atau KF dan Celeron G6 XXX. Yang ke-30 yaitu ada Intel generasi ke-11 dengan nama Tiger Lake yang rilis pada tahun 2020 sampai 2021, merupakan jenis Intel dengan desktop Core i7 11XX G7 dan Pentium Gold 7XSX-Y. Yang ke-31 ada Intel generasi ke-12 yang bernama Alder Lake, dirilis pada tahun 2021 sampai 2022, merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 12900K atau KF dan Celeron G6 XXX. Yang ke-32 ada Intel generasi ke-13 yang bernama Raptor Lake yang rilis pada tahun 2022 sampai 2023, merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 13900K atau KF atau KS dan Celeron G6 XSX. Yang ke-33 ada Intel generasi ke-14 yaitu yang bernama juga Raptor Lake Refresh yang rilis pada tahun 2023 sampai 2024, merupakan jenis Intel dengan desktop Core i9 14900K atau KF dan i3 141.000 atau F. Yang ke-34 ada Intel Core Ultra dengan nama Meteor Lake yang rilis pada tahun 2023 sampai 2024. Itu merupakan jenis Intel dengan Core Ultra 9 seri 1XXH atau U, Core Ultra 7 seri 1XXXH atau U, dan Core Ultra 5 1XXH atau U. Yang ke-35 ya, Intel generasi berikutnya Raw Lake atau Panther Lake, kemungkinan akan dirilis pada tahun 2024 atau 2025. Beberapa seri desktop dan mobil diharapkan akan rilis di akhir 2024 atau 2025. Yang ke-36 ada Intel Core Ultra generasi kedua Lunar Lake or kemungkinan akan rilis pada tahun 2025. Generasi penerus Meteor Lake untuk platform mobile diharapkan dengan meningkatkan efisiensi dan performa grafis. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Intel telah mengalami evolusi signifikan sejak didirikan, dimulai dari memori hingga menjadi produsen mikroprosesor dominan. Perusahaan Intel terus berinovasi, meningkatkan performa, efisiensi, dan memperkenalkan teknologi baru seperti multitasking, core ganda, dan arsitektur hybrid yang mendorong kemajuan komputasi dari PC hingga server dan perangkat mobile. Intel juga telah berinovasi sampai dengan generasi ke-14 dan juga kemungkinan di tahun 2025 akan meluncurkan versi terbaru. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 dari kelas
matkul arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.